Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan layanan eujan.id, yaitu tentang fitur SKL-nya. Fitur SKL atau surat keterangan lulus tersedia di layanan eujan.id, dan untuk dapat menggunakannya teman-teman harus login sebagai admin, yang artinya video ini hanya bisa diikuti ketika teman-teman semuanya sudah memiliki layanan di eujan, akun atau layanan di eujan.id. Oke, langsung saja login sebagai admin dengan mengklik menu admin di sini. Kemudian masukkan user dan passwordnya. Baik, setelah berhasil login seperti ini, langkah selanjutnya adalah milih atau cari menu SKL atau surat keterangan lulus di sini ya. Di atas menu PPDB ini ada fitur namanya SKL atau surat keterangan lulus. Kita klik menunya. Di sini teman-teman bisa melihat statusnya masih disable atau off. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu ya. Saya klik ini untuk mengaktifkan. Nah, di sini udah aktif. Baik, langkah selanjutnya klik kelola SKL. Ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat konfigurasi surat kelulusan atau surat keterangan lulus di sini. Dan langkah selanjutnya adalah kita tambahkan tahun ajaran terlebih dahulu. Ini untuk surat keterangan lulus tahun kapan ini. Oke, kita tambahkan di sini. Misalnya kita tambahkan 2022, 2023. Di sini bisa kita tambahkan sebagai penjelasan misalnya surat keterangan lulus. Baik, di sini kita tambahkan surat keterangan lulus 2022-2023. Kemudian kita simpan. Seperti ini berhasil di sini. Kita lihat di sini statusnya masih disable atau belum aktif, artinya siswa belum bisa melihat nantinya ya. Oke. Kemudian kita klik ubah di sini untuk mulai melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita perlu melakukan import data nilai. Sini. Jadi untuk melakukan import data nilai, kita menggunakan template Excel nanti ya. Excel karena hanya di sini kita tidak diizinkan untuk mengimport nilai manual. Jadi kita perlu mengimportkan nilainya di Excel. Di sini teman-teman bisa download semuanya di sini. Klik download. Nanti setelah download dibuka nanti ya. Oke, karena saya sudah mendownload filenya, saya tidak melanjutkan. Langsung saja saya buka filenya, file Excelnya di sini. Ini sudah saya siapkan di sini ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat formatnya seperti ini, format Excelnya. Saya misalkan sedikit, mungkin. Nah, ini. Sini bisa melihat ada nomor, kemudian nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Sini perlu dijelaskan lengkapnya ya. Dan kemudian nomor induk NIS dan sebagainya di sini. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa siswa yang kita tambahkan di sini nanti tidak berhubungan dengan siswa yang ada di menu siswa di sini. Ini sedikit beda karena konsepnya ini hanya untuk pengumuman kelulusan. Jadi namanya tidak dari sini ya. Cuma namanya, nama dan detail siswa ini termasuk nilainya kita importnya manual dari Excel seperti ini. Jadi di sini misalnya saya mau menambahkan namanya di sini misalnya dit misalnya ya. Kemudian di sini Yogyakarta misalnya 2 Januari 2001 misalnya ya. Nomor induknya misalnya 17. Ya, nomor ini sesuai dengan ini sesuai kebutuhan. Nantinya dipakai untuk login ya ini ya. Jadi NISN sama nomor induk nanti dipakai untuk login. Kemudian NISN-nya saya masukkan, misalnya saya ngopi ini aja. Saya tambahkan misalnya saya ini
seperti ini. Jurusan kalau ada misalnya nanti di sini akuntansi. Kalau tidak ada ya dikosongin aja nanti. Kalau nggak pakai statusnya lulus atau enggak, di sini lulus misalnya. Dan di sini nilainya misalnya saya kasih 95 semuanya ya. Saya kasih 95 semuanya sampai misalnya sampai di sini. Rata-ratanya misalnya 95 juga nantinya ya. Nah, gini. Nah, di sini kalau teman-teman mau menambahkan apa namanya nilainya ini, untuk nilainya ini mulai dari A ini ya, A sampai R ini, misalnya mau mengubah nilainya di sini, misal mau mengubah menjadi sini, misalnya mau kita ubah atau kita tambah, misalnya kita tambah di sini nilai apa ya, misalnya kita tambahkan di sini R ini bukan rata-rata mungkin, atau kita hapus salah satu nilai Q ini, mulok ini ya, misalnya kita hapus Q ini. Kalau kita hapus seperti ini, intinya kita perlu, misalnya saya delete sini, nilai Q-nya ini. Nah, di sini berarti Q yang mulok ini harus kita hilangkan juga, jadi kita ubah jadi indeksnya seperti ini. Jadi R-nya tetap rata-rata. Nilai rata-rata. Dan di sini kita hapus. Sama kalau kita mau di sini Q ya, bukan R ya. Q ini indeksnya seperti ini. Jadi harus sama nanti. Nah, nanti nilai Q di sini. Misalnya mau nambah juga sama. Kalau misalnya mau nambah, misalnya mau nambah nilai yang keterangan lain lah, misalnya kita mau nambah misalnya S misalnya QR yang sini ya, sini misalnya kita tambah, misalnya ini kita bikin acak aja ya. R di sini misalnya, R di sini adalah median misalnya ya, kita ubahnya aja. Sini, nah ini tetap harus digeser, dibikin di kolom selanjutnya ya. Kita taruhnya di sini. Nah, seperti ini indeksnya. Jadi harus sama-sama nanti ya. Ini. Jadi indeksnya untuk nilainya adalah seperti ini. Kalau ada pertambahan sini, pasti ada satu kolom di sini dan ini sesuai. A, ini A menunjukkan nilai di sini nanti untuk agama di sini. B berarti PPKN nanti ya, berarti PPKN ini ya. Ini PPKN dan seterusnya. Dan ini untuk C3 berarti P ini nilai apa untuk materi C3. Median berarti untuk R dan sebagainya. Dan rata-ratanya adalah DQ. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan dan kemudian kita import di sini ya. Sini. Kita import. Ini tadi template nilainya. Kemudian kita import sini ya. Nah, di sini berhasil. Kita sudah memasukkan apa namanya nilainya tadi. Di sini ada Radit ini ya. Oke, kita klik di sini, lihat detailnya di sini. Nah, di sini bisa kita ubah ya datanya di sini. Bisa kita ubah semuanya di sini, Raditnya di sini ya. Bisa kita ubah datanya, misalnya oh nilainya ada yang salah, oh ternyata dia nggak lulus, di sini bisa diubah kalau mau diubah gitu. Kalau ternyata udah sesuai, kita tinggal kembali di sini. Nah, di sini udah ini ya, dan kita kembali lagi. Kita lihat di sini tadi ya. Di sini statusnya masih disabled ya, artinya siswa belum bisa login di sini nanti. Kita lihat di sini. Di menu SQL ini kita bisa lihat, di sini kelolanya di sini ya. Nah, di sini ini masih belum dibuka, bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita klik kelola di sini ya. Dan kita mau aktifkan supaya bisa dibuka di sini ya. Kita klik ubah. Di sini ada ubah data TA, tahun ajaran. Jadi ini untuk mengaktifkan apakah nanti sudah bisa dibuka atau belum. Sini statusnya kita ubah jadi enable di sini ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan
penjelasan-penjelasan lainnya. Misalnya di sini nomor SKL-nya, kita coba ini ya, asal aja di sini ya. Misalnya kita 421 SDN1 misalnya. Ini asal aja, contoh aja. Misalnya ini tanggal kelulusannya, misalnya kita ubah tanggal 15 kelulusannya. Ini di kepala sekolah, nanti ini masuk ke dalam ini ya. Ketika dicetak SKL-nya nanti akan muncul ini. Terus kemudian nama kepala sekolah, misalnya Hartono misalnya, atau Haryanto mungkin. Nah, ini kalau ada tanda tangan kepala sekolahnya bisa diuploadkan di sini nanti. Ini logo sekolahnya, pastikan logonya mungkin logo aja ya, tidak ada kotaknya seperti ini supaya nanti bagus ketika dicetak. Terus kemudian ini tanda tangannya. Saya di sini contoh ini tidak memberikan contoh tanda tangan, tapi nanti teman-teman bisa menambahkan tanda tangan di sini. Kemudian klik update di sini. Oke, kita bisa kembali lagi di sini, akan bisa melihat statusnya udah enable. Oke, kita bisa lihat di sini seharusnya sudah dibuka begini. Nah, dan loginnya seperti yang di sheet ini tadi ya, NISN plus nomor induk ini ya loginnya ya. Oke. Kita akan coba lihat salah satu login di siswa ya. Di sini tadi ada nih Radit ya, yang lulus yang baru kita tambahkan tadi ya. Oke. Kita lihat login NSN-nya dan NIS-nya ini. Oke. Nah, di sini karena tadi statusnya lulus, berarti Radit ini lulus di sini ya. Dan di sini bisa mencetak SKL-nya di sini. Ya, di sini bisa dilihat nanti seperti ini. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Logonya mungkin yang sedikit lebih bagus karena di sini kalau kotak sini nanti menutup. Kalau enggak kotak mungkin akan lebih bagus lagi. Seperti itu, dan kemudian ini ada penjelasannya, jurusannya apa dan sebagainya di sini. Begitu. Jadi di sini bisa dilihat seperti ini hasilnya. Dan ya setelah dilakukan seperti ini, nanti tinggal mencetak aja dari sisi siswa dan ini bisa dipakai untuk SKL-nya nanti. Ini tadi di sini kalau tadi diupload tanda tangan, nanti tanda tangan kepala sekolah akan muncul di sini. Nah, begitu aja mungkin penjelasan dari kami untuk SKL ini. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada kami untuk kita perbaiki lagi. Baik, itu saja penjelasannya dan seperti biasanya kami sampaikan bahwa fitur SKL ini adalah salah satu fitur yang paling banyak di request oleh pengguna eujen.id. Jadi kalau teman-teman semuanya ada fitur lain yang ingin ditambahkan di layanan eujen.id, nanti bisa sampaikan di saran sini ya. Di sini di dashboard ini ada kotak saran di sini, form saran di sini, jadi bisa sampaikan di sini nanti untuk kita evaluasi apakah bisa kita tambahkan fitur tersebut di layanan eujen.id atau tidak. Baik, begitu aja mungkin dari kami. Terima kasih sudah melihat video ini dan jangan lupa untuk selalu menghubungi kami jika ada yang ditanyakan atau fitur yang lain mau ingin ditambahkan sehingga kita bisa segera memfollow-up-nya. Terima kasih.